Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Sekretaris dari GH Development bertanya kepada Gunho melalui telepon dengan suara yang manis, bolehkah saya mengirimkan kontrak terjemahannya kepada Anda melalui email, Tuan? Tidak, tolong buat 5 salinannya dan kirimkan ke kantorku di kota Jiksan melalui pos kilat. Ya, Tuan, saya akan melakukannya. Gunho kemudian menanyakan Direktur Yun yang bertanggung jawab atas konstruksi. Direktur Yun, kontrak akhirnya kami tanda tangani. Bersiaplah untuk memulai pekerjaan pembangunan infrastruktur. Ya, Pak, saya sudah memilih perusahaan konstruksi. Kita bisa segera memulainya. Bersiaplah untuk memulainya sekarang. Saya harus memberitahu Anda waktu yang tepat untuk memulainya. Apa maksudmu, Tuan? Bersiaplah sampai kamu mendengar pemberitahuan lebih lanjut dariku. Gunho pergi ke kantor polisi di kota Asan dan mengajukan permintaan resmi untuk menyelidiki kembali kasusnya. Dia melampirkan permintaannya, surat keterangan cedera dirinya dan Jong-suk, yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Sertifikat cedera menyatakan bahwa Gunho dan Jong-suk membutuhkan waktu 2 minggu untuk pulih sepenuhnya dari cederanya, meskipun Gunho mendapat 4 jahitan dan Jong-suk mendapat 16 jahitan. Ini karena penyembuhan akan memakan waktu yang hampir bersamaan setelah jahitan selesai. Oleh karena itu, Gunho menambahkan cedera tambahan Jong-suk di bagian tubuh lain ke dalam sertifikat sehingga dia bisa mendapatkan waktu pemulihan 3 minggu yang tertera pada sertifikat cederanya. Gunho menelepon ke pengacara Yang Jin Kim. Saya baru saja mengajukan permintaan penyelidikan ulang. Oke, saya akan meminta pengacara penasihat kami untuk segera menelepon mereka. Terima kasih. Apakah mereka sudah memulai penyelidikan atas permintaanmu? Saya tidak yakin. Saya baru saja menerima satu panggilan telepon dari seorang polisi mengenai hal itu. Dia hanya ingin memverifikasi apakah saya meminta penyelidikan ulang. Haha, baiklah. Kurasa kita harus membuat mereka mempercepat kasusmu. Gunho meminta manajer urusan umum. Kami memiliki beberapa jurnalis yang menghadiri upacara peresmian gedung kami terakhir kali, bukan? Ya, bisakah Anda menghubungi mereka dan berterima kasih kepada mereka karena telah datang ke upacara peresmian gedung kita sebelumnya, dan juga memberitahu mereka bahwa kita ingin mengundang mereka makan malam. Dan minta mereka untuk membawa lebih banyak jurnalis yang tidak bisa menghadiri upacara kita terakhir kali. 4 jurnalis datang ke GH Mobile. Wartawan biasanya datang menemui pemilik usaha dengan senang hati jika diminta kehadirannya. Salah satu jurnalis berbicara dengan Gunho. Dia menghadiri upacara peresmian gedung GH Mobile sebelumnya. Surat kabar kami meliput kontrak usaha patungan Anda dengan perusahaan besar Amerika. Jurnalis ini bekerja di sebuah surat kabar ekonomi, dan terkadang diberi informasi oleh firma hukum Kim Jong sebagai sumbernya. Jurnalis lain ikut campur. Saya membaca berita itu. Komunitas kami sangat bangga dengan GH Mobile. Gunho menjawab dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Awalnya saya berencana membangun pabrik untuk bisnis patungan baru kami di wilayah utara Provinsi Chungnam, tapi saya rasa saya harus memindahkannya ke daerah lain. Kenapa? Apakah ada alasan untuk perubahan rencanamu? Keamanan. Daerah ini tidak aman. Saya pernah dipukuli di jalan dekat hotel tanpa alasan apapun. Limondel Dion tidak ingin berinvestasi di daerah provinsi di mana masalah keamanan terlihat jelas. Jadi saya serius mempertimbangkan untuk memindahkan kami, pabrik ke provinsi Gyeonggi. Apa yang sedang dilakukan polisi setempat? Para jurnalis mulai angkat suara. Saya pikir kita bisa membicarakan kejadian ini di surat kabar, sehingga masyarakat setempat menjadi sadar akan masalah keselamatan dan polisi akan meningkatkan keamanan di daerah tersebut. Kamu benar sekali. Kalau itu yang terjadi, itu masalah besar. Hei, Tuan Park, kenapa Anda tidak meliput ceritanya? Saya akan mengirimkannya ke kantor pusat saya juga. Kepala polisi di kota Asan menerima panggilan telepon dari mantan komisaris polisi. Begitu dia menutup telepon, dia memanggil petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus Gunho. Detektif Kim, kasus penyerangan yang sedang Anda selidiki ulang. Kasus yang terjadi di dekat hotel sumber air panas Onyam. Bagaimana dengan itu, Tuan? Bagaimana penyelidikan ulangnya? Saya sedang mengerjakannya, Tuan.
Lakukan dengan cepat. Ada orang penting yang memperhatikan kasus itu. Ya, Tuan. Saya sedang menganalisis rekaman CCTV sekarang. Surat kabar meliput masalah keselamatan publik di Kota Asan. Artikel berita menyatakan bahwa masalah keamanan menghambat investasi asing ke wilayah tersebut. Pejabat pemerintah di Kota Asan mulai menyuarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Menarik investasi asing ke masyarakat kita sudah sulit, tapi yang rencananya akan didirikan di daerah kita akan dicabut karena masalah keamanan masyarakat kita. Apa yang dilakukan polisi? Kantor polisi Kota Asan mulai menerima telepon. Saya Presiden Kamar Dagang. Apakah Anda membaca surat kabar? Kami secara aktif mempromosikan bisnis ini di wilayah kami. Namun Anda mematikannya karena Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Saya sudah membaca koran. Kami sedang menyelidiki kembali kejadian tersebut. Apakah Anda kepala polisi? Saya Presiden Komite Usaha Kecil dan Menengah. Apakah Anda membaca koran hari ini? Ya, benar. Saya minta maaf. Kami akan menangkap orang-orang yang terlibat dalam penyerangan itu. Kepala polisi sangat marah. Suruh kepala penyidik kriminal, kepala penyidik polisi, dan detektif yang menangani kasus ini datang ke kantorku sekarang juga. Detektif di Departemen Investigasi Kriminal di kantor polisi di Kota Asan dipanggil ke kantor kepala polisi. Kepala polisi sangat marah dan berkata, ada apa dengan kasus penyerangan yang terjadi di dekat Hotel Sumber Air Panas Onyang? Seluruh kota memperhatikannya. Kalian semua membaca koran, kan? Saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya karena ini. Telepon terus masuk ke kantor saya mengenai kasus itu. Kami sudah selesai menganalisis, Tuan, dan kami sedang dalam proses menangkap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Aku melihat rekaman CCTV. Mereka jelas-jelas gangster. Tangkap mereka semua. Oh, dan periksa apakah ada penarik kabel dan tangkap dia juga. Ya Pak, Detektif Kim, apakah kamu ingat 3 hal yang akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Ceritakan padaku 3 hal itu. Itu adalah analisis CCTV, log telepon, dan laporan bank, Tuan. Apakah kamu melihat ketiganya atau tidak? Apakah kamu mengirim surat ke KT Korea Telekom meminta kerja sama mereka? Benar, ya, Tuan. Kami melakukannya. Percepat penyidikan dan segera berikan laporan kepada saya. Saya memerlukan laporannya paling lambat lusa. Saya akan ditanyai mengenai kasus ini saat rapat pejabat pemerintah daerah. Ya Pak, Detektif Kim, pergilah menemui korban dan minta maaf padanya. Dan katakan padanya bahwa kita akan melakukan apapun yang kita bisa untuk menangkap para penyerang. Saya pikir kita sedang berhadapan dengan orang yang berkuasa di sini. Apakah Anda tahu siapa korbannya? Dialah yang mengakuisisi gedung Riverstar di Gangnam, Seoul. Detektif itu tahu secara intuitif. Ini bukan serangan sederhana. Aku mencium sesuatu yang mencurigakan tentang kasus ini. Begitu mereka keluar dari kantor kepala petugas, detektif utama memanggil penyelidik utama dan detektif yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, dan memberitahu mereka penganiayaan itu dilakukan terhadap seorang pengusaha. Kasus ini harus ditangani dengan hati-hati. Kita mungkin akan diaudit juga. Apalagi, itu sudah ada di koran lokal kita, dan mungkin akan segera muncul di koran nasional lainnya. Untuk saat ini, Anda berdua pergi temui korban dan minta maaf padanya. Setelah kalian bertemu dengan korban, tangkap semua penyerang itu. Penyelidik utama dan detektif Kim tiba di pabrik GH Mobile Gunho. Detektif terkejut setelah mengetahui bahwa korban adalah pemilik pabrik. Saya pikir korban hanya bekerja di perusahaan ini seperti manajer atau semacamnya karena usianya masih sangat muda. Saya tidak menyangka ternyata dia adalah pemilik perusahaan ini. Korbannya berumur pertengahan 30-an kan? Iya, dia pasti punya ayah kaya, begitulah dia bisa menjalankan perusahaan besar seperti ini. Orang-orang kecil seperti kita harus bekerja keras dan berkeliling menangkap gangster tanpa cukup tidur di malam hari. Pemimpin penyelidik polisi dan detektif menuju ke Departemen Urusan Umum. Permisi, kami dari Departemen Investigasi Kriminal di kantor polisi di Kota Asan. Kami ingin berbicara dengan Presiden Gunho. Seorang staf di Departemen Urusan Umum menunjukkannya ke kantor Gunho. Gunho sedang membaca koran ketika mereka memasuki kantor. Gunho mengangkat kepalanya untuk melihat kedua pria tegap yang dibawa oleh staf Departemen Urusan Umum ke kantornya.
Apakah Anda Presiden Gun Hogo? Saya adalah penyelidik utama di kantor polisi Kota Asan. Oh, begitu. Silakan duduk. Seorang staf wanita dari Departemen Urusan Umum membawakan teh hijau untuk mereka.